Kalau pengen viral doang, pengen diskusi di media sosial ya jangan. Kan berubah, saya bilang saya tidak mau kalau diskusi, saya mau debat ilmiah. Kita buka faktor ilmiah. Tapi dokter jawab apa? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya untuk subscribernya Islamic Seven Daily TV. Yang belum subscribe, Anda tetap doain keberkahan atas kalian, usia kalian, harta kalian, keluarga kalian. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ada sesuatu yang menarik yang mungkin bisa menjadi hasanah informasi gitu ya. Hasanah pengetahuan kita sehingga kita bisa menilai sesuatu itu tidak berat sebelah. Karena memang segala sesuatu harus dilihat dari dua sisi atau lebih dari dua sisi. Kita lanjut aja. Let's go. Ini ada akun Instagram namanya Dr. Luis dengan Luis Dokter 1099. Di sini Dr. Luis ini intinya di akunnya ini menceritakan bahwa COVID itu bukanlah sebuah wabah, intinya gitu ya. Intinya gitu. Bukan sebuah wabah, dan ini hanya flu biasa ya, ini hanya flu biasa. Banyak kematian yang disebabkan menurut beliau adalah bukan dari COVID-nya, tapi dari kesalahan obat, terus dari imun yang menurun dan segala macam. Dan nanti kalian bisa bisa cek aja di Instagramnya beliau. Nah, lalu kemudian yang menarik gitu ya, Dr. Luis ini postingannya banyak menyebar di maksudnya di re-upload gitu ya, dan banyak juga yang tidak sepakat dengan Dr. Luis gitu ya, karena memang faktanya di lapangan menurut data yang dibuat oleh pembuat data bahwa yang meninggal itu banyak, yang terjangkit itu banyak. Dan sekarang lagi meningkat gitu. Nah, ada satu hal yang menarik di sini nih. Ini ada akun dari Wanita Tangguh, ya, Wanita Tangguh. Dan Dr. Luis diundang di iNews. Nih, kita gedein dulu ya, di iNews. Virus COVID-19. Sambut sama-sama ini dia Dr. Lois. Silakan. Nah, di acara iNews ini kita tahu bahwa hostnya itu ada Hotman, ya, ada Hotman yang kita kenal sebagai lawyer gitu, ya, legendnya lawyer di Indonesia. Dan aneh nggak tahu nih siapa nih hostnya satu lagi ya, hostnya satu lagi nggak tahu. Oke, di sini Dr. Luis diundang, tetapi yang terjadi adalah Dr. Luis itu dibully sama hostnya gitu. Dr. Luis diundang sebagai narasumber, tetapi ketika sudah sampai di studio, di acaranya apa sih nih, Hotman Paris Show ya, iNews, ternyata Pak Hotman ini sama host yang satu lagi ini mencecar Dr. Luis dengan pernyataan-pernyataan atau statement-statement yang menurut aneh sih itu nggak pantas gitu. Karena narasumber itu kan gini, seorang, kita dengar dulu aja ya. Interaksi antar obat. Interaksi? Antar obat. Interaksi ke antar obat. Ini parah. Ibu gara-gara obat yang dicampur-campur jadi mati gitu. Iya, Pak, kalau misalnya buka data di rumah sakit, itu pemberian obatnya itu lebih dari 6 macam. Oke. Interaksi Tapi antar kan obat. maaf Mbak, karena gini, aku penyintas COVID nih. Aku mengalami dan aku COVID-nya lumayan berat ya. Saya hampir 2 bulan COVID. Pakai masker terus nggak waktu itu? Aneh nggak tahu nih yang cewek siapa ya. Ya Allah, ya. Ada titik lengahnya. Saya bilang kenapa titik lengahnya? Titik lengahnya biasanya gini,
Kita kalau bekerja begini dengan orang yang tidak kita kenal, kita pakai masker, prokes kita kenceng. Titik lengahnya adalah pada saat kita merasa di rumah ada orang yang kita sudah dekat, kita buka masker. Kita duduk, kita makan bareng karena kita ngerasa nggak Melanie Ricardo, ya Melanie Ricardo. mungkin kena dari dia. Saya kena dari pegawai saya, di mana saya titik lengah saya kena dari dia. Dan semua ayah saya, ibu saya, semuanya penyintas COVID kena dari titik lengahnya, dari supir yang keluar masuk. Jadi kami prokes kenceng, prokes tidak bisa menjamin bahwa kita tidak kena COVID. Ribuan orang datang ke rumah sakit dalam keadaan sakit. Nah, Itu itu karena kenapa? apa? Kalau bukan virus corona. Virus apa penyebabnya? Tolong dijawab. Iya. Apa Jadi penyebabnya? ada namanya Pak penurunan imunitas. Oke, penurunan imunitas. Karena apa? Karena apa? Ya, karena itu kondisi satu stres bisa. Kita kan Saya nggak stres sama sekali. I was very happy. Nggak Nah, itu kan mungkin. pendapat Bagaimana masing-masing. bisa tahun 2000? Seharusnya host itu tidak membantah ya. Host itu hanya mengoreksi informasi dari narasumber gitu. Harusnya seperti itu gitu. Tapi ini Dr. Luis dibantah terus. Sampai di sini dibenturkan oleh Dr. Tirta di ujung-ujung gitu ya. Ya. Kalau sampean mau diskusi nggak apa-apa, ayo ngopi. Tapi kalau pengen viral doang, pengen diskusi di media sosial, ya jangan. Kan berubah, saya bilang saya tidak mau kalau diskusi, saya mau debat ilmiah. Kita buka Ada faktor debat ilmiah. ilmiah, ada Tapi dokter jawab apa? Saya bodoh kok. Gak asik kalau bicara ilmiah. Ada debat ilmiah, tapi ada ngata-ngatain teman saya Gak apa-apa, profesor. Loh, ada debat ilmiah, tapi ada memaki-maki. Dokter Tirta, gimana kalau gini? Kita challenge aja daripada panjang lebar kan balik lagi ya. Kan setiap orang punya pemikiran sendiri-sendiri. Which is tadi kamu bilang juga kamu menghargai bahwa orang nggak percaya COVID itu kan personal opinion. Oke aja. Kalau memang Dokter Lois tidak percaya dengan COVID, mendingan Dokter Lois coba kita challenge untuk menjadi mungkin relawan di di tempat-tempat COVID di Wisma Atlet tanpa menggunakan APD. Gak usah, jangan. Kalau nggak perlu APD, saya itu kalau sama teman sejawat. Nah jadi Dr. Tirta pernah konfrontasi dengan Dr. Luis gitu ya. Kalau Dr. Tirta itu kan percaya adanya COVID gitu ya. Ya beliau juga dokter juga dan relawan kemanusiaan juga. Dan si house-nya ini, si Melanie ini malah memperkeruh keadaan dengan mengatakan bahwa memberikan challenge untuk Dr. Luis terjun langsung ke Wisma Atlet tanpa APD. Nah, seharusnya seorang host itu menggali informasi dari narasumber A dan narasumber B. Lalu kemudian terjadilah komunikasi sehingga timbul diskusi ilmiah gitu loh ya. Dan ini yang dilihat oleh Babeh Aldo ya. Assalamualaikum Babeh, gimana Beb, kabarnya Beb? Ini Babeh Aldo ngangkat hal ini gitu ya, jadikan konten oleh beliau. Time to scout. Ibu sebagai dokter, percaya nggak ada corona? Enggak percaya Pak. Tidak percaya? Kalau tidak percaya, itu bayar sudah 50.000, kenapa itu? Guys, jangan lupa subscribe channel Ugai RA1. Satu orang yang menerima WA dari... Nah, ternyata Babeh Aldo ini viral omongannya ya di sini di akun Congor Istana. Yang belum tahu akun Congor Istana silakan klik aja, follow. Di sana juga banyak berita tentang tentang vaksin dan juga kayaknya ya Congor Istana ini satu frekuensi dengan Dr. Lois gitu. Dan diupload oleh Congor Istana seperti ini. Video ini gue buat untuk Dr. Luis ya. Dr. Luis, gue berharap lu respon ya sama ajakan gue untuk podcast. Atau kalau lu nggak mau respon gue, nggak apa-apa juga. Tapi lu perlu menyampaikan ini kepada masyarakat Indonesia gitu. Entah lu sama siapa, sama tokoh siapa, yang penting lu sampein. Di Indonesia ada Mardigu yang mudah-mudahan sejalan, sefrekuensi. Gue pastinya sefrekuensi sama lu. Nah gue mau ngajak lu podcast, tapi mungkin lu ragu atau gimana sama gue. Sama yang lain nggak apa-apa.
Yang penting informasi lu tentang pandemi ini itu perlu kami tahu. Dan kemarin lu sama Hotman nggak banget tuh. Si Melani nyerocos mulu, ya kan? Ayolah dok, respon please. Lu kalau sama kita insya Allah aman gitu ya. Dan gue yakin sekarang banyak juga orang yang nggak suka sama lu. Mudah-mudahan lu dijaga dok dan tetap bisa bersuara kebenaran. Lanjut dok, kami bersamamu. Video Nah, ini itu dia. Habib Babe Aldo ini merespon acara di iNews itu tentang Dr. Louis. Nah, seharusnya dalam Islam itu kan apa ya? Bila timbul dua pemikiran yang sepertinya kontra, itu harus dipertemukan, harus didiskusikan. Kalau bahasa kita itu musyawarah. Padahal musyawarah itu dalam Al-Quran banyak kalimatnya. Misal di surat Ali Imran, wasawirhum ya fil amr, bermusyawarahlah kepada mereka dalam urusan dalam sebuah urusan gitu loh, untuk mencari sebuah titik temu, berdiskusi, bermusyawarah. Itu sebenarnya ajaran Islam gitu loh. Jadi kalau Babe Aldo pengen membuat sebuah podcast sehingga ada informasi penyeimbang, kan gini, di masyarakat ini kan simpang siur tuh, ya enggak? Ada yang pro pandemi, bahwa pandemi itu ada, virusnya ada yang kontra pandemi, disebutnya plandemic gitu ya pandemi yang direncanakan. Lalu kemudian ada yang sama sekali nggak percaya tentang pandemi. Jadi memang masyarakat ini harus dicerdaskan dengan ilmu yang ilmiah gitu. Dan sampai saat ini belum ada yang menyampaikan hal itu gitu. Maksudnya gini, dari pihak yang pro siapa, dari pihak yang kontra siapa, lalu sebutkan datanya secara ilmiah, bukan data-data yang bukan data-data misalkan lonjakan kasus gitu ya, lalu kemudian lonjakan nilai data kematian, bukan itu maksudnya. Data ilmiah ini kan sains gitu loh. Wabah ini kan urusannya sains. Seharusnya kalau sains itu kalau ada wabah yang berurusan dengan penyakit, komandannya itu sains gitu loh. Komandannya sains, bukan pemerintah menurut Ane ya. Karena ketika ini menjadi sebuah wabah nasional, lalu orang-orang yang berkompeten lah yang berbicara, yang mengambil tindakan. Nah, pemerintah tinggal memberikan support gitu loh. Jadi orang-orang sains ini meneliti, yang pro dan kontra ini sama-sama meneliti bareng, bermusyawarah bareng, sehingga titik temunya adalah jalan keluar. Kalau memang benar pandemi ada, bagaimana cara mengatasinya? Kalau memang pandemi ini tidak ada, lalu siapa yang harus disalahkan? Maksudnya kalau pandemi ini direncanakan, siapa yang harus disalahkan? Atau kalau memang ini hanya virus biasa, lalu siapa yang harus disalahkan? Nah, ini memang yang terdepan itu adalah orang-orang saintis gitu, karena mereka yang belajar tentang hal itu gitu. Makanya dalam Islam itu ketika sesuatu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, ya tunggu aja kehancurannya gitu. Sesuatu yang bukan ahlinya, terus lalu kemudian berbicara terhadap sesuatu yang dia tidak kuasai, ya tunggu aja kehancurannya gitu. Maka Islam mengajarkan kesempurnaan. Islam itu sempurna. Ya nggak mungkin kan, misalkan Ane seorang ya kayak gini pembuat konten ya, konten creator, lalu Ane berbicara tentang matan hadis, usul fiqh dan segala macam. Ya bukan tempat Ane untuk bicara hal itu gitu. Kalau Ane bicara kayak gitu, berarti ya tinggal tunggu kehancurannya aja, umat jadi bodoh gitu. Karena Ane nggak ngerti ilmu ilmu misalkan ilmu usul fiqh gitu ya, terus Ane bicara tentang usul fiqh, ya masyarakat atau umat ini jadi rusak gitu. Nah, ini bagus banget kalau memang nanti Babe Aldo ya, Habib mau atau bisa menjadi mediator
atau memang beliau bisa melakukan podcast untuk memberikan informasi kepada masyarakat gitu. Memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ada informasi penyeimbang, sehingga kan yang terjadi kan ini ketakutan-ketakutan yang luar biasa, ya, ketakutan-ketakutan luar biasa, dan ketakutan itu tidak diredam oleh pihak-pihak yang berwajib, tidak diredam gitu. Masyarakat masih hidup dalam ketakutan, dan menurut dokter juga kalau panik ya bisa menurunkan imunitas tubuh, antibodinya jadi lemah, dan kalau udah lemah ya nggak bisa ngelawan gitu loh, nggak bisa ngelawan virus. Ya. Jadi tape itu aja dari aneh. The last word, stay close with Quran. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran, dan jangan jauh-jauh juga dari ulama. Aneh Abu Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.